Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Baharudin, mahasiswa dari STIE Suta Atmaja, Subang. Di sini izinkan saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Teori Akuntansi dengan membuat penulisan artikel dari sebuah jurnal ekonomi. Baik, yang pertama ini saya buat pada tanggal 15 Februari 2024, tepatnya hari Kamis. Yang pertama ada judul pengaruh kualitas pelaporan keuangan dan tingkat jatuh tempo utang terhadap efisiensi investasi. Penulis jurnal ada Rizky Suwaidah, penulis jurnal pertama, dan penulis jurnal kedua ada Nurzi Sebrina. Dengan penulis pertama itu ada alumni dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dan penulis kedua itu mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Lalu di sini ada penulis artikel itu saya sendiri, dan Muhammad Nur Baharudin dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja. Yang pertama abstrak. Abstraknya itu efisiensi investasi adalah kegiatan melakukan investasi secara optimal dengan pemilihan investasi berdasarkan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Efisiensi investasi dipengaruhi salah satunya oleh kualitas pelaporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan yang baik dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan investasi. Kualitas pelaporan keuangan yang disusun dengan baik akan meningkatkan efisiensi investasi dan akan menurunkan tingkat terjadinya asimetri informasi yang akan mendorong terjadinya overinvestment atau underinvestment. Untuk meringankan masalah underinvestment, salah satunya dengan memperpendek jatuh tempo sebuah utang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelaporan keuangan dan tingkatnya jatuh tempo utang terhadap efisiensi investasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 88 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi efisiensi. Dan tingkat jatuh tempo utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi efisiensi. Dengan kata kunci, kualitas pelaporan keuangan, tingkat jatuh tempo utang, efisiensi investasi. Lalu pendahuluan. Kualitas pelaporan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan, salah satunya efisiensi investasi. Kualitas pelaporan keuangan akan sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi yang akan ditampilkan oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, investor atau stakeholder dalam menentukan keputusan investasi yang tepat. Pada situasi seperti ini, kualitas pelaporan keuangan akan memberikan gambaran kepada para investor dan stakeholder mengenai finansial dan kinerja manajemen perusahaan. Kualitas pelaporan keuangan yang tinggi dapat mempengaruhi asimetri informasi dan mengurangi masalah overinvestment dan underinvestment. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder. Munculnya asimetri informasi, maka keputusan investasi menjadi kurang berkualitas, sehingga akan memungkinkan seorang manajer dalam mengidentifikasi peluang investasi yang baik melalui proyek-proyek dan dapat membuat keputusan yang baik secara berkaitan dengan investasi perusahaan. Kualitas pelaporan keuangan yang tinggi dapat meringankan masalah overinvestment dan underinvestment. Serta kualitas pelaporan keuangan yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi investasi. Dalam hal ini, kualitas pelaporan keuangan yang berkualitas merupakan kualitas pelaporan keuangan yang telah memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Kualitas pelaporan sangat berguna bagi para investor dalam membuat keputusan berinvestasi pada suatu entitas.
Kemudian informasi yang terkandung di dalamnya pelaporan keuangan akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para investor untuk menentukan tingkat efisiensi investasi. Menurut Mais dan Jensen dalam Curtilas Gomaris et al., penggunaan utang jangka pendek dipercaya dapat mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan antara pemegang saham, kreditur, dan manajer. Karena tingkat jatuh tempo utang yang lebih rendah akan dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dikarenakan adanya kewajiban membayar utang dalam jangka waktu yang lebih singkat, serta menunjukkan kinerja manajemen perusahaan lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber pendanaan dari hutang. Jadi semakin rendah tingkat jatuh tempo utang yang digunakan, maka semakin tinggi efisiensi investasi. Jatuh tempo utang yang lebih rendah juga dapat mengaruhi masalah overinvestment dan juga underinvestment, karena jatuh tempo utang dan jangka waktu yang lebih pendek akan meningkatkan efisiensi investasi. Hal ini disebabkan jatuh tempo utang yang relatif lebih singkat, maka perusahaan dapat meminimalisir terjadinya risiko serta beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Kondisi ini juga akan berkaitan erat dengan financial distress yang akan dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek pada tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan menggunakan metode purposive sampling terhadap 88 perusahaan sebagai sampel penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang lebih fokus pada data numerik yang dioleh menggunakan metode statistika. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana jenis data berupa arsip, laporan tahunan atau annual report, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana jenis data berupa arsip, laporan tahunan atau annual report, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Lalu ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi, dan tingkat jatuh tempo utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi efisiensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Bushman dan Smith, menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan merupakan informasi yang tepat mengenai operasional perusahaan yang menjadi sumber informasi bagi investor. Implikasi adalah bahwa kualitas pelaporan keuangan yang disusun dengan baik akan meningkatkan efisiensi investasi dan akan menurunkan tingkat terjadinya asimetri informasi yang akan mendorong terjadinya overinvestment dan underinvestment. Kualitas pelaporan keuangan yang tinggi dapat menarik investor dari luar untuk memberikan pendanaan dan perusahaan hingga dapat mengurangi dampak terjadinya underinvestment. Menurut Rahmawati, yang menyatakan bahwa efisiensi dipengaruhi salah satunya oleh kualitas pelaporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan yang baik dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan investasi yang tepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian Child et al. Dan M.F. Curtilas Gomaris dan J.P. Sanchez Balesta, yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat jatuh tempo utang dengan efisiensi investasi. Implikasi adalah bahwa penggunaan utang jangka pendek dapat meningkatkan efisiensi investasi karena tingkat suku bunga di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga di luar negeri. Apabila tingkat suku bunga tinggi, maka pengambilan utang kepada pihak kreditur juga akan semakin tinggi. Maka hal ini berdampak terhadap aliran uang kas perusahaan. Uang kas yang dimiliki perusahaan seharusnya dapat digunakan untuk melakukan investasi yang akan menguntungkan malah
pada akhirnya digunakan untuk membayar utang beserta semua bunganya, sehingga investasi yang menguntungkan perusahaan untuk sementara tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Efisiensi investasi pun tidak dapat dicapai. Sukirno mengatakan bahwa investasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga suatu persen tinggi, maka investasi juga akan berkurang. Sebaliknya, bila suku bunga rendah, maka kegiatan investasi akan meningkat. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kualitas pelaporan keuangan ini dan tingkat jatuh tempo hutang berkontribusi dalam mengatasi masalah overinvestment maupun underinvestment, serta meningkatkan efisiensi investasi. Hal ini berarti kualitas pelaporan keuangan dan tingkat jatuh tempo hutang dapat menjadi sebuah mekanisme yang membantu perusahaan untuk meningkatkan tingkat investasi yang optimal. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu dalam penelitian ini tidak semua sampel menyajikan data dalam penelitian ini tidak semua sampel menyajikan data untuk setiap debit yang terdapat pada laporan keuangan tahunan. Padahal data itu dibutuhkan untuk menghitung tingkat total current accrual yang merupakan dasar dalam penghitungan kualitas pelaporan keuangan. Dan yang kedua, penelitian ini menggambarkan potret hanya pada perusahaan manufaktur saja, sehingga data penelitian ini tidak dapat mewakili keseluruhan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan tahun yang pengamatan yang digunakan dalam pengambilan sampel hanya dalam 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi dan keterbatasan data yang tidak lengkap. Bagi peneliti, selanjutnya disarankan untuk tidak perlu terpaku pada variabel yang ada pada penelitian ini, akan tetapi dapat menambahkan variabel lain di luar dari penelitian ini yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap efisiensi investasi. Diharapkan menggunakan jenis perusahaan yang berbeda-beda dan memakai ruang lingkup sampel yang lebih luas dan dapat menambahkan tahun pengamatan dan meneliti lebih dari 3 tahun agar hasil yang diperoleh lebih berkualitas. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian maupun dalam penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.